Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratan nujaba wal kurama, para alim, para kiai, para ustadz yang senantiasa kita ta'zimi dan kita ikuti fatwanya, seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita semuanya masih berkesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang selalu kita kaji bersama setelah sholat asar di Masjid Al-Islah GKN 1. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita kirim untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada semua guru kita dan kepada muallif kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Setelah kita membahas tentang bagaimana kita membuat hati seorang mukmin itu bahagia, kali ini kita akan diajak bersama untuk membahas tentang bagaimana kita menjadi umat Islam yang bisa duduk bersama para orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, terutama ilmu agama. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kamu duduk dengan ulama. Wastima'i kalamil hukama, termasuk kita diminta untuk meresapi pembicaraan mereka yang bijaksana. Hukama, orang yang punya kualitas mutu dan bijaksana. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhyil qalbal mayyita binuril hikmat. Allah itu menghidupkan hati yang keras dengan cahaya hikmah, cahaya kebijaksanaan. Kama yuhyil ardal maitata bima'il maut, sebagaimana tanah yang gersang yang dapat menjadi subur karena air hujan. Subhanallah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi manusia yang hidup di bumi, yang dalam proses kita merenungi tentang nilai-nilai keagamaan serta menjalankan aktivitas kehidupan itu tidak lepas dari pendekatan dan proses keilmuan yang hadir dari satu yang namanya ulama. Yang kedua adalah hukama, seorang yang alim, yang mapan keilmuan agamanya, termasuk orang yang bijaksana, hukama, orang yang adil, orang yang bijaksana. Nah, sampai kita diminta untuk bisa mujalasah, duduk bersanding, termasuk wastima'i kalamil hukama. Kita mencoba untuk merasapi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang bijak. Karena kita bisa duduk bersama orang-orang yang pandai, kita akan merasakan bahwasanya ada air yang sejuk yang masuk di dalam benak kita, kemudian mendinginkan suasana hati yang sangat panas. Kemudian ketika kita mendengarkan orang-orang bijaksana bertutur berkata, hati juga akan merasa nyes gitu. Nah, ini tugas kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghidupkan hati yang keras, hati yang mati itu dengan cahaya hikmah tadi. Hikmahnya ulama, hikmahnya hukama, yang ketika kita bisa duduk bersanding,
kemudian kita bisa ikut mendengarkan kata demi kata uraian hikmah, kita akan merasakan subhanallah, disitulah kesombongan kita itu menjadi hilang. Kebodohan kita terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui itu juga akan luntur dan hilang. Nah, ini tanggung jawab seluruh umat Islam, termasuk jamaah Masjid Al-Islah GKN 1. Karena apa? Karena sudah jelas bahwasanya kita itu diminta untuk selalu mencari ilmu. Rasul mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, pengetahuan, termasuk ilmu agama. Termasuk ilmu agama, ilmu perpajakan, ilmu keuangan. Itu sejak kita mulai di ayunan masih kecil kita diminta untuk belajar. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah sudah diajari sejak kecil tentang hitung-menghitung. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sudah dilatih sejak kecil. Kemudian sampai kapan? Ilal lahdi, sampai kita berada di liang lahat. Sudah masuk di cepuri kalau orang Jawa bilang itu. Kita meninggal kemudian dikubur, di dalam cepuri kita masih diminta untuk mencari ilmu. Maka banyak para ulama mengajarkan ketika orang sebelum ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kemudian dilatih, diajari, besok engkau akan ditanya oleh 2 orang asing yang itu adalah malaikatnya Allah, sama-sama makhluknya Allah. Kalau ditanya marrabbuka, jawab Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, jawab Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah tugas kita untuk masih belajar dalam suasana yang seperti itu. Nah, karena kita diminta untuk mujalasah, duduk bersanding dengan para ulama, termasuk kita diminta untuk mendengarkan kata-kata hikmah orang-orang bijak, maka disinilah kita untuk mengembalikan bahwa kita itu hidup tidak selamanya menjadi orang yang tidak butuh ilmu. Sepandai apapun kita, masih ada ilmu-ilmu yang belum kita paham. Sepintar apapun kita, masih ada pengetahuan yang lepas dari kemampuan kita. Oleh sebab itu kita diminta untuk selalu belajar. Belajar itu termasuk berangkat dari yang namanya mujalasah, duduk bersanding, termasuk mendengarkan. Orang itu kalau ketemu sama gurunya, orang ketemu dengan ulama, dengan kiai, itu di sampingnya sudah adem, ayem, tentrem, kepenak. Wajah yang bersinar, ilmu yang betul-betul tabahur fil ulum, sangat dalam keilmuannya. Nasihatnya enak didengarkan. Termasuk hal-hal yang menjadi problem kehidupan kita bisa kita curhatkan. Sehingga apa? Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang bisa mencoba untuk dandani akhlak-akhlak kita. Salah satu cara untuk dandani akhlak adalah dandani hati. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Hati yang sudah mati ini, hati yang sudah mulai atos, hati yang sudah mulai keras, sing saged dandani niku mboten sinten-sinten. Sing saged dandani nggih jenengan piyambak. Kita sendiri. Dengan siapa kita bisa dibantu dandani hati? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagaimana caranya? Ya dengan orang yang dekat dengan Allah tadi, ulama, hukama. Maka dijelaskan, al-ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau hari ini kita nggak ketemu nabi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, Rasul terakhir, nabi terakhir. Tidak ada Rasul setelah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sekarang belajar dengan warasahnya, dengan pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Nggih, ulama tadi. Ulama yang bagaimana? Tentunya ulama yang punya sanad keilmuan, bersambung, menyambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul berpesan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq,
bahwasanya sesungguhnya saya Nabi Muhammad SAW itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, moral manusia. Maka ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak benar dalam hati kita, apa itu namanya, softwarenya didandani, diservis, dibetulkan oleh siapa? Oleh ulama, oleh para kiai, oleh para ustadz yang ilmunya sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cara. Nah, bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu lewat para ulama dan hukama bisa menghidupkan hati-hati yang sudah dikatakan qalbal mayyit tadi, hati yang sudah keras, hati yang sudah mati, sudah nggak bisa dinasihati. Itu ketika Anda bersanding dengan ulama, mendengarkan hukama, itu sama dengan kama yuhil ardal maitata bima'il matar. Sama dengan betapa cepatnya tanah yang gersang itu menjadi subur karena ada air hujan. Subhanallah. Inilah adalah cara yang paling praktis untuk kita jadikan sebagai bahan kita bisa ndandani ati. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga niku nyebutaken tombo ati iku ono 5 perkara, ya kan? Yang salah satunya adalah kumpulono wong kang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, berkumpul dengan orang soleh itu adalah mujalasatul ulama. Nak wes kumpul otomatis wastimai kalam, mendengarkan apa yang didawuhkan, mendengarkan apa yang disampaikan. Tentunya kalau sudah disampaikan ini, kita akan menjadi orang-orang yang tadi langsung hidup tanaman-tanaman kebaikan, langsung tumbuh amalan-amalan kebajikan, langsung hilang kegersangan-kegersangan, baik pikiran, perasaan, amaliyah kita, dan macam-macam. Ini adalah salah satu bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didik kita semuanya menjadi orang yang ahli duduk bersanding dengan para ulama. Alhamdulillah. Dilanjutkan jalisul kubara. Dekatilah orang-orang besar. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada orang-orang yang pandai. Wa khalitul hukama, dan bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana. Duduk bersama orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berwibawa, tanya kepada orang-orang yang alim, yang pandai, dan bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana. Jadi tahapan-tahapan ini menjadikan kita itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Duduk bersama orang-orang yang punya wibawa, kemudian bertanya dengan orang-orang yang pandai, kemudian bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu majelis-majelis seperti ini menjadi penting. Penting dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menata situasi kondisi yang terus ini tidak pernah berhenti. Ada corona, dulu nggak ada corona, sekarang ada corona. Terus kita mau tanya sama siapa? Soal penyakit, tanya kepada dokter. Soal kesehatan, tanya kepada tenaga medis. Soal kebijaksanaan, tanya kepada pemerintah. Soal fatwa, tanya kepada ulama. Nah, inilah sehingga ketika ini semuanya berjalan dengan baik, kita nggak akan kaget. Ya Allah, biasanya tuh ngaji langsung ketemu ustadz, sekarang kok tidak lewat YouTube. Nah, ini situasi yang harus kita hadapi, yang harus kita bijaksana. Tetapi bahwa kita itu terus ngaji, iya. Bahwa kita harus mengikuti prosedur protokol kebijakan pemerintah, iya. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita hadapi dalam situasi normal kemarin-kemarin. Tetapi Allah hari ini menguji kesabaran kita, termasuk umat Islam. Maka ini menjadi penting. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukam. Nah, oleh sebab itu di sini ditafsirkan
ada garis besar, ya, ada garis besar yang harus kita pahami 3 hal. Yang pertama adalah orang-orang yang ahli hukum. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, ahli hukum. Menguasai Al-Quran, menguasai hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kategori orang-orang yang ahli fatwa. Ulama yang bisa memberikan fatwa, yang bisa memberikan nasihat dalam semua kondisi masyarakat. Ada pandemi seperti ini, ada wabah seperti ini. Bagaimana ulama memberi fatwa? Apakah kita mempertahankan egoisme kita, atau kita memberikan peluang bermasyarakat dengan social distancing, dengan physical distancing? Nah, ini kemudian diterjemahkan. Sisi kesehatan, biar pemerintah yang ahli kesehatan, dokter-dokter, kemudian sisi agama, ulama yang merumuskan. Kemudian ada ulama yang arif tentang keagungan dan kebesaran Allah, dan tahu tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan ketuhanan yang disebut sebagai hukama, orang yang bijaksana. Di samping mereka tahu tentang kebesaran Allah, mereka juga ahli tentang kejiwaan. Jadi ada orang alim yang paham tentang kejiwaan manusia. Loh, orang mendekati jamaah itu beda-beda. Ada yang memang emosinan terus, ya kita ya harus halus. Ada orang yang halus, ganti kita yang agak tinggi sedikit. Ini namanya orang yang tahu psikologi, tahu kejiwaan. Nah, karena apa? Karena mereka tahu kejiwaan seseorang sebab jiwa mereka sudah bersih. Kebersihan jiwa yang dimiliki oleh orang-orang yang seperti ini itu karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya kelebihan. Allah dekat dengan dia, Allah dekat dengan para alim ini, para hukama, yang tentunya hatinya sudah diisi ilmu-ilmu kejiwaan untuk memahami dirinya dan orang lain. Ini yang sangat susah. Orang yang bijaksana itu. Maka ada ulama yang tamunya itu banyak sekali. Orang minta apapun diambilkan air putih, dibacakan Fatihah, masalahnya selesai. Karena apa? Mereka punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ulama yang memiliki dua-duanya. Dia ahli hukum Allah, dia ahli kejiwaan, dia punya nama besar Allah yang mendekat dengan dirinya. Ini adalah yang disebut sebagai kubara. Orang yang berwibawa, wibawanya tinggi sekali. Jadi ulama yang ahli di segala bidang. Ditanya tentang pertahanan bisa, ditanya tentang keamanan negara bisa, ditanya tentang hukum-hukum Allah sakit jawab. Al-Qur'annya fasih, tafsirnya bagus, hadisnya sahih-sahih banyak, subhanallah. Maka ada tahapan. Ketika kita ketemu dengan kubara, orang-orang yang berwibawa ini, ulama yang berwibawa, subhanallah. Kita itu sudah lihat wajahnya aja, sudah maknyes adem. Nah, inilah cara bagaimana kita semuanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat Islam yang bisa mendudukkan posisi kita sebagai orang-orang yang ingin selalu bersanding dengan kubara, dengan ulama, dengan hukama. Karena semuanya ini adalah investasi terbesar kita di dalam menjaga tentang muruah agama Islam untuk betul-betul ke depan bisa ketika ada masalah keagamaan kita tanya kepada orang yang ahli. Jangan sekali-kali selalu tanya dengan YouTube, tanya dengan Google, repot malah nanti. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Yang menjadi pemahaman kita dari majelis ini adalah mari kita bersama-sama bersanding mendekat dengan para ulama, kemudian mendengarkan kalam-kalam hukama, dan tentunya kita dekat pada orang-orang alim yang sangat berwibawa, yang mereka punya nama besar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ada di muka bumi ini, bisa kita cari, bisa kita silaturahmi, bisa kita minta nasihat-nasihatnya, agar apa? Kita hatinya selalu hidup. Kehidupan hati ini begitu cepat sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rumput-rumput di tanah-tanah yang gersang, kemudian disiram dari airnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hujan turun, tumbuhan menjadi besar, tanah menjadi subur kembali. Hati kita juga demikian. Hati akan menjadi hidup, hati akan menjadi tumbuh ketika kita bisa disirami ilmunya para kubara, ilmunya para ulama, termasuk para hukama, orang-orang yang bijaksana, santun bertutur, dan nasihatnya bisa kita rasakan untuk menjaga akhlak kita, akhlak Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian pada kesempatan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya, termasuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang segera dibebaskan dari virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillah. Alaihi tawakkalna ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna 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 sari'am bi'izzatillah. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa talamidana wa tullabana, khususan jamaah Masjid Al-Islah GKN 1. Ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahli Qur'anil karim wa ahli hubbi dzurriyyati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.